Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami, untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri Ibu Vera secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat pertama dan kedua dengan tema Yesus mengajarkan berdoa. Lukas 11 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Pertanyaannya, apakah yang diminta oleh muridnya ketika Yesus selesai berdoa? Dan apakah jawaban Yesus atas permintaan muridnya itu? Pembacaan kita menjelaskan yang diminta oleh muridnya adalah, "Ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lalu jawaban Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Melalui dua ayat pembacaan kita ini jelas terlihat bahwa ternyata doa merupakan kebiasaan Yesus dalam kesehariannya. Memperhatikan keseharian inilah, murid-muridnya meminta supaya kebiasaan itu dibagikan dan diajarkan kepada murid-muridnya. Tentu hal ini disambut baik oleh Yesus. Ia mengajarkan, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa ini mengandung pengertian bahwa Bapa adalah kudus yang menghadirkan kerajaannya yang berada di sorga, serta mengakui bahwa Allah berada di tempat tinggi dan memiliki kerajaannya yang berbeda. Turun ke dalam dunia untuk memberikan ketentraman dan kedamaian bagi umat manusia. Yesus mengajarkan doa yang sangat sederhana, namun memberikan prinsip yang benar dalam doa dan mengajak kita semua untuk bertekun dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka hubungan antara Yesus dan murid-muridnya tidak lagi dilakukan seperti sedia kala. Tidak lagi merupakan hubungan jasmania, tidak lagi muka dengan muka, tetapi dengan cara-cara yang rohaniah melalui doa. Oleh karena itu, ketika hakikat gereja lahir melalui pencurahan Roh Kudus, maka pekerjaan gereja dimulai dengan doa. Sebelum memulai pelayanan dan kesaksiannya, murid-murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Calvin berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen, maka bukankah penting bagi kita untuk berdoa? Bagi orang Kristiani, doa merupakan nafas hidup. Jika diibaratkan tanpa nafas, manusia akan mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar tetap hidup.
Doa merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk berkomunikasi, berbicara, dan bersekutu dengan Tuhan. Tak ada satu sel pun dalam tubuh kita yang tak dapat tersentuh dan terpengaruh oleh kuasa doa. Dan melalui doa-doa itulah yang telah membawa begitu banyak orang-orang datang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan tanya bagaimana caranya doa itu bekerja. Tak seorang pun dapat menjelaskannya. Kita tak mengetahuinya. Namun, tak usah juga kemudian kita menolak untuk menggunakannya. Tak semua orang tahu bagaimana cara terjadinya aliran listrik dan bagaimana listrik itu bekerja. Tetapi itu tidak perlu membuat kita untuk menolak memanfaatkan listrik yang menerangi rumah kita. Saudara-saudara yang menolak untuk berdoa, oh tidak apa-apa. Tidak ada malapetaka yang akan segera menimpa saudara. Itu adalah hak saudara dan Allah tidak akan memaksa saudara. Rumah saudara mempunyai aliran listrik, tapi saudara tidak mau menyalakannya. Tidak ada apa-apa. Itu adalah hak saudara. Saudara hanya akan tinggal di dalam kegelapan. Dan memang kadang-kadang orang lebih suka tinggal dalam kegelapan. Tetapi bagi saudara yang memutuskan untuk mau bersungguh-sungguh dalam doa, itu artinya kita mempersilakan ia masuk dalam kehidupan ini. Saudara-saudara akan menikmati dan mengalami kuasa Allah, menikmati terang di seluruh rumah. Tentu saja kalau saudara-saudara menyukainya. Jadi saat hari ini saya mengajak kita semua, mari mulailah dari sekarang untuk membiasakan dan mendisiplinkan diri agar kita semua tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu bertekun dalam doa dan meletakkan hidup ini dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.